Jadi bagian dari dakwah kami, dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Ketiga, apa tanda kita cinta dunia? Kurang mendapatkan kelezatan ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada rasanya. Tonton baca Quran gak ada rasanya. Tonton berzikir gak ada rasanya. Zikir, mengingat Allah, bagi hati itu kedudukannya seperti makanan untuk badan, teman-teman semua. Kedudukan zikir itu seperti makanan untuk badan. Ketika badan kita sakit, makanan jadi nggak lezat, ya kan? Demikian pula hati. Kalau hatinya lagi sakit, mikirnya nggak terasa nikmat. Kapan hati itu lagi sakit? Ketika seseorang sedang cinta dunia secara berlebih-lebihan. Baca ayat-ayat Quran nggak berasa di hati. Yang biasanya baca ayat Quran menggetarkan hati, nggak ada lagi rasanya di hati. Yang biasanya menyebutkan nama Allah Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullahaladzim, membuat kita menangis, nggak ada rasanya lagi di dalam hati. Kenapa? Karena hatimu sedang sakit. Kenapa hatimu sakit? Karena engkau sedang mencintai dunia secara berlebihan. Sekarang kita ingat-ingat lagi, posisi kita ini lagi di mana? Hati kita ini di mana? Masing-masing kita posisi hatinya beda-beda, teman-teman semua. Dan di antara kita posisi hati yang lagi taat sekali kepada Allah SWT, iri dengan orang-orang kayak gitu, dan bersyukur kepada Allah, kau punya posisi hati yang sekarang lagi taat kepada Allah. Tapi di antara kita ada yang posisi hatinya gersang, kosong, nangis sama Allah SWT ketika dalam keadaan hati yang seperti itu. Karena kurang mendapatkan kelezatan ketika engkau berzikir atau baca Quran, ketika engkau sholat, gak ada rasa sama sekali. Kenapa? Karena ada dosa yang kau kerjakan sampai hari ini. Maka teman-teman semua, tadi kita sudah bahas mengenai tanda-tanda cinta dunia. Sekarang mau bahas sedikit mengenai pandangan dunia, pandangan Islam terhadap dunia. Pandangan Islam terhadap dunia. Dunia ini apa sih? Yang kita kejar mati-matian, yang kita hidup sekarang di dalamnya ini apa sih sebenarnya? Teman-teman pernah nggak sih, beberapa waktu yang lalu pernah ngeliat satu video, ada seorang yang mengatakan begini, aku kok ngerasa hidupku kayaknya lebih baik mati aja deh gitu. Kayaknya lebih baik mati aja deh. Ada beberapa orang yang melihat videonya, mereka bilang antara hidup dan mati kayaknya sama aja gitu. Kayaknya nggak punya semangat hidup. Pernah nggak? Pernah nggak ada di fase itu gitu? Nggak tahu hidup mau ngapain, nggak punya semangat hidup dan mati kayaknya sama aja. Nggak ada apa ya, keceriaan dalam kehidupan misalnya. Ada beberapa orang yang ngalamin fase-fase seperti itu. Mungkin beberapa teman di sini belum mengalami itu, tapi ada beberapa orang yang dalam fase yang apa sih dunia ini ngapain sih gitu. Ada yang kayak gitu. Nah sekarang Uma ingin menyampaikan pada teman-teman semua, kalau tadi kita sudah bahas mengenai tanda orang yang cinta dunia, sekarang Uma mau bahas mengenai pandangan Islam mengenai dunia. Supaya kalau terjadi apa-apa kepada dirimu, engkau tidak terlalu terpuruk, engkau tidak terlalu merasa engkau yang orang yang paling menyedihkan di muka bumi ini, enggak. Karena pandangan dunia dalam agama itu enggak ada artinya sama sekali. Mari kita lihat, supaya kita enggak tertipu terhadap dunia. Karena kadang-kadang kita kejar dunia ini mati-matian, kita kejar cinta makhluk, kita kejar cinta harta, cinta kedudukan, mau populer dengan berbagai macam cara atau apapun itu, kita tertipu dengan dunia yang fana ini. Maka, akan bahas mengenai dunia dalam pandangan Islam itu seperti apa. Coba teman-teman lihat yang pertama. Dunia dalam pandangan Islam bahwa dunia ini adalah senda gurau dan permainan saja. Dunia ini adalah senda gurau dan permainan saja. Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'iba wa inad daral akhirata lahiyal hayawan lau kanu ya'lamun. Dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan kehidupan dunia ini adalah senda gurau, permainan. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui. Jadi dunia digambarkan sebagai main-main aja. Gurauan aja, bercandaan aja. Kalau kita hidup nih, kita bercanda main-main, gak ada artinya kan? Sama seperti pandangan Islam terhadap dunia. Senda gurau dan permainan saja, main-main aja. Dua, dunia dalam pandangan Islam apa? Kenapa dunia dinamakan dunia? Karena dia sangat rendah dan dia hina. Dunia itu artinya apa? Dunia itu artinya paling rendah atau paling hina. Itu arti dunia. Kehidupan dunia itu sesuatu yang kecil sedikit. Kehidupan dunia itu kehidupan yang penuh dengan syahwat. Kehidupan yang penuh dengan fitnah. Ya, teman-teman lihat surah At-Taubah 38. Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jadi kehidupan dunia ini adalah rendah dan hina. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah mengumpamakan dunia ini seperti setetes air kan, yang melekat di jari kita, ya kan? Sedangkan akhirat itu samudra yang luas sekali.
Apa kata Rasulullah SAW? Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat, melainkan seperti salah seorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut. Ya, mencelupkan jari ke laut. Lalu hendaklah dia melihat apa yang di bawah jarinya itu. Jadi kalau kita celup jari kita ke laut, kan ada tetesnya tuh. Nah, tetesan itu yang melekat di jari itu itulah dunia. Samudra yang luas itulah akhirat. Maka dunia itu kecil, nggak ada artinya sama sekali. Jadi ketika engkau sedih terhadap perkara-perkara dunia, ketika engkau merasa kecewa terhadap perkara-perkara dunia, ingat, dunia itu hanya setetes air yang menempel di ujung jari kita. Akhirat itu samudra, samudra yang sangat besar, sangat luas. Nggak ada artinya. Jadi nangis berlebihan, sedih berlebihan, down berlebihan, nggak ada artinya. Cuman satu dunia, cuman satu tetes air di ujung jarimu itu. Kemudian apalagi pandangan Islam terhadap dunia? Dunia ini adalah sesuatu yang dilaknat oleh Allah SWT. Apa maksudnya? Apa-apa saja yang melalaikan manusia dari ibadah kepada Allah, maka dia terlaknat. Ya, apa kata Rasulullah? Ketahuilah sesungguhnya dunia itu dilaknat. Dan dilaknat apa yang ada di dalamnya. Kecuali zikir kepada Allah SWT dan ketaatan kepada Allah SWT. Kecuali orang-orang berilmu dan orang-orang yang mempelajari ilmu. Jadi segala sesuatu yang melalaikan, dilaknat oleh Allah SWT. Termasuk dunia. Kecuali mereka yang berzikir mengingat Allah SWT. Keempat, gambaran dunia supaya teman-teman sadar dunia ini kecil, nggak ada artinya sama sekali. Jadi kalau terjadi apa-apa, kita baik-baik aja. Karena dunia ini kecil, kita akan masuk ke dalam kehidupan abadi yang lebih luas, samudera yang lebih luas, yaitu akhirat. Sebelum Umar masuk ke makna tentang dunia dalam Islam, Umar mau kasih tahu seorang teman, cerita sedikit ya, supaya teman-teman memahami betapa dunia ini kecil dalam pandangannya. Kami sama-sama terlibat dalam urusan dakwah di Mesir ini. Umar ketemu ketika di taman ya. Umar waktu itu ngisi kajian di taman. Kemudian beliau bilang, Umar saya pengen banget buat komunitas dakwah untuk mengkader para pendakwah. Gimana ya caranya? Akhirnya ketika Umar mau buat Maskan Hufaz, di Maskan Hufaz ini ada kelas untuk para pendakwah untuk menjadikan diri sebagai pendakwah gitu. Akhirnya Umar panggil beliau karena Umar ingat beliau dan beliau jadi ketua dalam program itu namanya Faswah, Fasih Quran, Fasih Dakwah, programnya Maskan Hufaz. Beliau menjalankan program itu sukses alhamdulillah selama hampir kurang lebih 3 mingguan atau 1 bulan ya. Beliau berhasil membuat program itu mengkader 50 orang untuk menjadi seorang dai. Tiba-tiba Umar dapat kabar, Umar kemarin baru jenguk juga, dapat kabar tiba-tiba beliau masuk ICU. Kemudian ternyata masuk ICU karena gagal ginjal. Pas Umar datang ke ICU, Masya Allah ya, Masya Allah, nggak ada air mata, nggak ada kesedihan, nggak ada keluhan sama sekali. Umar datang kepada beliau, dan Umar katakan, beliau cerita, saya nggak punya riwayat sakit apapun, saya minum sehat, makan sehat, olahraga, hidup saya baik-baik aja, nggak ada gejala-gejala apapun. Tiba-tiba secara mendadak Allah vonis dengan gagal ginjal dan harus cuci darah dan harus masuk ICU. Jadi ketika di ICU masih bisa bicara sama Umar pada saat itu. Jadi, terjadi dalam hitungan minggu, beberapa bulan mungkin, Umar nggak tahu. Jadi nggak ada tanda-tandanya. Tiba-tiba gagal ginjal, cuci darah, masih muda usianya 20 tahunan, usia teman-teman semua. Kemudian masuk ICU. Kemudian Umar berdoa kepadanya, berdoa kepada Allah SWT untuknya ya. Astagfirullahaladzim rabbil arsyil azim ayashfiyak gitu. Atau Allahumma rabbana sa'athibil ba'sa ishfa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'a la yughadiru saqama. Jadi berdoa bareng-bareng di ICU tersebut. Dan Umar tahu beliau mau nangis pada saat itu. Cuman beliau tahan. Beliau nggak mau menunjukkan kesedihan dan kelemahannya di depan orang. Sama sekali. Beliau bilang, saya ini apa yang terjadi pada saya nggak ada apa-apanya dibanding orang-orang Palestina sana. Saya harus semangat karena masih banyak program-program dakwah yang harus dikerjakan. Itu kata beliau. Jadi mau bilang, abis ini apa nih? Gimana nih? Apa rasanya? Enggak, saya harus sehat karena masih banyak program-program dakwah yang harus diselesaikan. Kemarin semalam, beliau sudah dikeluarkan dari ICU. Uma bersyukur alhamdulillah, tiba-tiba dapat kabar lagi masuk ICU lagi. Karena sesak nafas. Jadi kalau teman-teman belajar dari kisah ini, teman-teman semua, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi kepada diri kita. Orang yang sehat seperti beliau tiba-tiba dalam hitungan beberapa hari langsung dinyatakan gagal ginjal dan masuk ICU langsung cuci darah. Sekarang udah cuci darah sebanyak 5 kali dalam beberapa hari ini. Dan kemudian apa kata beliau? Beliau ngelihat dunia ini kecil aja. Nggak buat beliau jadi patah semangat, nggak buat beliau jadi sedih berlarut-larut. Nggak. Beliau cuma bilang nggak apa-apa, kemarin udah dikasih banyak kesehatan kok. Dan nggak ada apa-apanya dibanding kesulitan orang-orang Palestina sana. Pemikiran ini hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang menganggap dunia itu nggak ada artinya sama sekali, teman-teman semua.
Sakitnya yang beliau alami itu adalah tanda Allah sayang kepadanya. Apapun yang terjadi ke depannya, tanda Allah sayang kepadanya. Kehidupan dunia seperti apa? Ingat, seperti satu tetes air yang ada di ujung jarimu itu. Nggak ada apa-apanya dibandingkan samudra yang sangat luas. Jadi bagi teman-teman di sini yang sedang mengalami sakit, apapun itu bentuknya, sakit fisik kah, hatinya yang terluka kah, kehidupannya lagi nggak baik-baik aja, engkau hidup di dunia yang kecil yang nggak ada artinya sama sekali. Jangan buat dirimu terpuruk dan sedih berlebih-lebihan, teman-teman semua. Apa yang kau lakukan sekarang, ngafalin Quran, belajar agama, itu untuk meraih samudra akhirat yang begitu luas. Maka bersabarlah untuk menjadi orang-orang soleh itu. Nggak mudah. Sabarlah untuk jadi orang-orang baik itu. Kemudian, mau percepat ya teman-teman semua, dunia ini dalam pandangan Islam itu lebih jelek dibandingkan bangkai anak kambing yang cacat. Teman-teman tahu anak kambing yang cacat dibandingkan dengan dunia, dunia lebih jelek dibanding itu. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW melewati pasar, sementara banyak orang di dekat beliau. Rasulullah berjalan melewati bangkai anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil, cacat. Sambil memegang anak kambing yang cacat itu, apa kata Rasulullah? Siapa di antara kalian yang berkenan, yang mau untuk membeli kambing ini dengan harga 1 dirham? Nggak ada harganya sama sekali, 1 dirham aja. Orang-orang berkata, kami sama sekali nggak tertarik membeli kambing yang cacat itu. Apa yang bisa kami lakukan dengan kambing yang cacat itu? Nggak tertarik. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah kalian mau jika ini menjadi milik kalian? Orang-orang berkata nggak mau, dikasih aja nggak mau. Anak kambing ini cacat, apalagi dia nggak ada gunanya buat kita, nggak dikasih aja nggak mau, teman-teman semua. Apa kata Rasulullah SAW? Demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Jadi dunia itu nggak ada apa-apanya. Apa yang kau sedihkan sebenarnya? Apa yang buat engkau terpuruk sebegitu dahsyatnya sebenarnya? Sampai engkau merasa kehilangan segalanya. Kau nggak kehilangan segalanya, teman-teman semua. Dunia cuma satu tetes air di ujung jarimu itu, nggak kehilangan segalanya. Apa yang hilang darimu di dunia ini bukan berarti engkau hilang segalanya. Enggak. Apalagi pandangan Islam terhadap dunia. Dunia ini tidak berharga meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Apa kata Rasulullah SAW? Seandainya dunia di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, maka dia tidak memberikan minum sedikit pun darinya kepada orang-orang kafir. Maksudnya apa? Maksudnya adalah nggak ada nilainya sama sekali. Dunia nggak berharga meskipun sebesar sayap nyamuk. Nggak ada harganya dunia itu. Dan seterusnya banyak ya. Banyak sekali pandangan Islam terhadap dunia. Jadi, apa yang kau kejar sebetulnya di dunia ini? Engkau berambisi ngejar apa? Betul kita hidup di dunia, kita mau pendidikan kita bagus, kehidupan kita bagus. Iya betul. Memang harus kerja keras untuk kehidupan dunia harus. Tapi nggak berarti kau meninggalkan, melupakan kehidupan akhiratmu. Ada orang yang mati-matian belajar, ada orang yang mati-matian kerja sana sini, ada orang yang mati-matian mencari cinta kasihnya di dunia. Lalu engkau lupakan Allah Subhanahu wa taala, hatimu tenang-tenang saja, nyaman-nyaman saja nggak baca Quran setiap hari, nyaman-nyaman saja, tenang-tenang saja nggak qiyamul lail, nggak bangun malam setiap hari. Apa yang kau kejar sebetulnya? Begitulah teman-teman semua, terakhir dari Uma pada hari ini, Uma ingin bahas surah Al-Hadid. Al-Hadid ayat 20. Ini menjadi penutup. Ayat ini dibaca, ayat ini ditadabur, supaya kita tahu bahwa apa sih yang kita kejar di dunia ini sebetulnya. Kalau kita lagi lupa, kita lagi sedih, kita balik ke ayat ini. Al-Hadid ayat 20. Apa bunyinya? Ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibu wa lahul amwal wal aulad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama ya wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah SWT berfirman, ini ayat yang ditadabur sama teman-teman hari ini. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan sesuatu yang lalaikan, perhiasan dan berbangga-banggahan antara kamu serta berbangga-bangga terhadap banyaknya harta, banyaknya anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warna kuning menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidaklah hanya kesenangan yang menipu. Ini ayat kalau kita renungi satu persatu itu dahsyat sekali.
Pertama, ya teman-teman semua, dikatakan dunia ini hanya permainan, sesuatu yang melalaikan. Ya, dunia ini permainan dan sesuatu yang melalaikan. Lihat surah Ali Imran 14. Zina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal badanil qanatiril qantar. Dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan apa-apa yang diingini. Dijadikan indah pada pandangan kita ini. Apa-apa yang kita cintai. Indah apa wanita-wanita atau para laki-laki gitu ya. Indah anak-anak, indah harta-harta dan sebagainya. Indah di mata kita semuanya indah, makanya kita kejar mati-matian. Ya, tapi Allah menyebut ini menjadi laib atau sebuah permainan. Permainan itu artinya apa? Rendah, sesuatu yang melalaikan, rendah. Apa yang Allah perlihatkan kepadamu itu sesuatu yang melalaikan dan sesuatu yang rendah. Kemudian apa yang Allah katakan berikutnya? Ya, di dunia ini menjadi apa? Ajang untuk berbangga-bangga. Hartamu, ilmumu, kedudukanmu, kemasyhuranmu itu menjadi ajang untuk kau berbangga-bangga. Tahukah teman-teman semua? Setiap pengagum dunia itu saling berbangga satu sama lain. Pengagum dunia saling berbangga satu sama lain. Ya kan? Orang-orang yang mencintai dunia berbangga dengan apa yang dia milikinya satu sama lain. Maka Hasan Al-Basri mengatakan apa? Apabila engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam hal dunia, maka unggulilah dia dalam hal akhirat. Kalau engkau lihat ada teman yang unggul dalam hal dunia, maka unggulilah dia dalam hal akhirat. Itu yang bisa engkau lakukan teman-teman semua. Kemudian apalagi yang dikatakan oleh Allah SWT dalam surah Al-Hadid ayat 20 tadi, kamatsalil ghaith, seperti hujan. Apa maksudnya kok tiba-tiba seperti hujan? Maksudnya adalah kalau kemarau kan orang-orang berputus asa kan, mana hujan, tiba-tiba Allah berikan hujan, maka ini nikmat yang luar biasa. Terkagum-kagum kita terhadap hujan tersebut. Sama seperti orang yang terkagum-kagum dengan dunia. Seperti terkagum-kagum kepada hujan yang nggak pernah turun selama bulan kemarau misalnya. Wa'ith itu apa? Yang di dalam surah Al-Hadid ini. Hujan yang begitu lama dinantikan, sehingga ketika hujan itu turun, maka orang-orang akan takjub dan terkagum-kagum dengan hujan tersebut. Inilah sifat pengagum dunia. Sifat pengagum dunia itu seperti apa? Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Gara-gara ada hujan, kemudian tanaman-tanaman tumbuh dan para petani terkagum-kagum. Begitulah ibarat para pencinta dunia. Mereka tamak dengan dunia, mereka terkagum-kagum berlebih-lebihan terhadap dunia. Allah menjelaskan sifat dari orang-orang yang terlalu cinta kepada dunia. Kemudian kata Allah apa? Kemudian tanaman itu menjadi kering. Dan kamu lihat warna kuning itu, kemudian ia menjadi hancur. Maka apa maksudnya? Allah menjelaskan apa yang kau kagum itu, seperti hujan yang turun itu, kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman. Allah menjelaskan itulah nikmat dunia yang hanya sementara saja yang akan sirna. Maka ibarat seperti tanaman itu kemudian menjadi kering dan kamu lihat warnanya hancur. Allah mensifati dengan tanaman yang terlihat kuning, padahal sebelumnya berwarna hijau. Tanaman tersebut akhirnya hancur dan kering. Begitulah kehidupan dunia, teman-teman semua. Awalnya berada dalam masa-masa yang bahagia, masa yang bagus, kemudian akhirnya dalam keadaan yang hilang. Atau digambarkan juga awalnya engkau muda, beranjak dewasa, kemudian lama-lama engkau akan jadi lemah dan senja, dan kemudian rapuh, dan kemudian pergi. Maka teman-teman semua, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang surah Al-Hadid ayat 20 mengenai hal yang engkau betul-betul mati-matian takjub, sesungguhnya tidak akan abadi selamanya kepada dirimu. Ayat ini menunjukkan bahwa dunia pasti akan sirna, dunia tidak akan selamanya, dan kau akan kembali kepada akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakan ancaman di akhirat. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhaannya. Jadi Al-Hadid ayat 20 ini mudah-mudahan teman-teman bisa tadabbur ya. Kalau kita bisa membacanya kembali, melihatnya satu persatu lagi, akhirnya kita menyadari bahwa akhirat menunggu kita, dunia akan kita tinggalkan, dunia adalah tempat kita mengumpulkan bekal. Jangan terlalu sedih terhadap sesuatu yang luput darimu, jangan terlalu berbahagia kepada sesuatu yang Allah berikan kepadamu. Semuanya hanya adalah perjalanan sementara untuk menuju kepada akhirat Allah Subhanahu wa taala yang akan kekal abadi selamanya di sana. Begitu teman-teman semua, alhamdulillah hari ini sudah selesai. Jadi hari ini di hari Jumat ini nggak ada lagi yang sedih berlarut-larut. Kalau sedih gampang sekali, ambil sejadah nangis 5 menit, 10 menit selesai. Setelah itu kembali lagi untuk melakukan aktivitasmu untuk melanjutkan perjuanganmu bersama dengan Quran, insya Allah.